Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4611 sampai bab 4613. Chen Ping tampaknya menyadari sesuatu dan langsung membuka matanya, langsung terkejut oleh lelaki tua di depannya. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, matanya menampakkan sedikit kepanikan, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. "Siapakah kau? Dan mengapa kau ada di sini?" Chen Ping bertanya dengan heran. Dia sudah jelas menyelidiki dengan akal sehatnya, tetapi tidak menemukan seorang pun yang hadir. Kemunculan tiba-tiba lelaki tua ini sangat mengejutkannya. Pandangannya tertuju erat pada lelaki tua itu dan hatinya dipenuhi kewaspadaan. "Dan kau bertanya mengapa aku muncul di sini? Seharusnya kalimat ini aku yang bertanya padamu, ini rumahku. Apa yang kau lakukan berlari ke rumahku?" Orang tua itu menanyai Chen Ping dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Orang tua itu mengenakan jubah putih dengan rambut putih, tetapi wajahnya tampak sangat muda. Matanya menampakkan sedikit keagungan dan ketidaksenangan. Chen Ping membeku dan berkata dengan tidak percaya, "Rumahmu? Kamu bilang ini rumahmu?" Hatinya diliputi keraguan. Bagaimana mungkin dia tidak menduga kalau hamparan pohon kuno ini adalah rumah lelaki tua di hadapannya ini? Tentu saja, bukan hanya di sini, seluruh kota binatang adalah rumahku. Nada bicara lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa bangga dan dominasi. Dia mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya menampakkan sedikit kebanggaan, seakan-akan sedang menunjukkan wilayah kekuasaannya kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, kepalanya langsung berdengung karena terkejut. "Apakah kamu? Kamu adalah penguasa kota Beast City." Dia tahu bahwa penguasa kota-kota binatang sudah lama tidak muncul, dan dia tidak menyangka bahwa dia telah bersembunyi di dalam ruang pohon kuno ini untuk berkultivasi, dan bahwa dia juga telah menggunakan aliran energi spiritual yang terus-menerus dari banyak kultivator di sini untuk kultivasinya sendiri. Hatinya tidak dapat menahan rasa takut terhadap kekuatan dan hati tuan kota ini. "Tidak buruk, aku adalah penguasa kota Beast City. Dan siapa kau?" "Tidak banyak orang yang bisa memasuki ruang pohon kuno ini. Jika kau bicara dengan jelas, aku bisa melepaskanmu. Tetapi jika kau berani berbohong, maka kau akan tinggal di sini selamanya." Perkataan penguasa kota binatang buas itu mengandung ancaman yang amat dalam, yang membuat hati Chen Ping menegang. Jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus menjawab pertanyaan penguasa kota itu dengan hati-hati. Pikirannya berpacu, memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan kedatangannya kepada tuan kota. Jelaslah bahwa formasi ilusi yang mengelilingi kota binatang ini semuanya ditetapkan oleh penguasa kota ini untuk mengisolasi kota binatang dari alam surgawi. Sekarang sudah ribuan tahun berlalu, jika dia, orang luar, telah memasuki kota binatang, bagaimana reaksi penguasa kota? Ada pula yang mengatakan jika Chen Ping sampai berkata jujur, maka itu akan menjadi dosa pemusnahan 9 klan bagi ketiga Liu Zhongnan. Setelah berpikir panjang, Chen Ping memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika tuan kota ini mengetahuinya sendiri, maka dia tidak akan bisa menyalahkan dirinya sendiri. "Senior, nama saya Chen Ping, saya seorang kultivator biasa, dan saya tidak tahu mengapa saya bisa masuk ke dalam ruang pohon kuno ini.
Saya hanya tahu bahwa energi spiritual di dalam tubuh saya diserap oleh pohon kuno ini, jadi saya ingin melihat apa yang terjadi. Chen Ping mengikuti tuan kota itu dan berkata, "Seorang petani biasa." Tuan kota tersenyum tipis, "Kamu adalah putra seekor naga. Kamu sengaja memasuki penjara dan kemudian mendekati pohon kuno. Kamu mencoba mengambil energi spiritual yang dikumpulkan oleh pohon kuno ini untuk dirimu sendiri, kan?" Chen Ping membeku, agak kehilangan kata-kata saat dia menatap sang penguasa kota. Dia tidak mengerti bagaimana penguasa kota ini tahu begitu banyak tentang dirinya sendiri. Mungkinkah dialah yang memata-matainya kemarin? Kalau saja tuan kota ini memata-matainya, maka dia pasti tahu beberapa hal tentang dirinya sendiri. Di dalam kota binatang ini, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku, apalagi gagasan tentang pohon kuno ini. Mengingat kau adalah putra naga, ras naga sejati, aku tidak akan membunuhmu, jadi cepatlah pergi," kata tuan kota kepada Chen Ping. Tuan kota, pohon kuno ini menyerap energi spiritual orang lain, menyebabkan banyak pembudidaya semuanya. Apakah kamu masih ingin menyuarakan keluhan untuk orang lain dan mengubah peraturan kota binatang buas? Ini bukan hal yang dapat kamu kendalikan. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Wajah penguasa kota menjadi sedikit jelek. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping merasakan niat membunuh di tubuh tuan kota dan juga menutup mulutnya, lalu dengan cepat mundur kembali dari ruang pohon kuno itu. Menghadapi tuan kota itu, Chen Ping tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Pihak lain jelas telah mencapai alam keabadian. Alasan mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya adalah karena dia sedang berkultivasi agar dia dapat cepat naik ke alam surgawi. Melihat pohon kuno di depannya, dan energi spiritual yang kaya di pohon itu, Chen Ping menghela napas sejenak. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk mengambil energi spiritual di pohon kuno ini untuk dirinya sendiri. Karena aku tidak bisa mengambil pohon kuno itu sendiri, mari kita lihat apakah urat batu roh abadi itu asli. Chen Ping tidak berdaya dan hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya untuk melihat apakah urat yang dikatakan Xiong Gao itu nyata. Senang sekali kalau bisa mendapat urat batu roh abadi. Bersama dengan kantong penyimpanan yang berhasil diperolehnya dari Luo Tea itu, dan persembahan selama ratusan tahun dari aliansi penyegel iblis, Chen Ping punya cukup banyak hal untuk berkultivasi selama beberapa saat. Dengan sumber daya sebesar ini, menerobos ke alam Mahayana seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Oleh karena itu, Chen Ping memutuskan bahwa setelah mendapatkan urat batu roh abadi, dia akan menyelami kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, kekuatannya saat ini benar-benar sudah tertinggal. Beberapa kekuatan tersembunyi di alam surgawi perlahan mulai muncul. Chen Ping juga harus bergegas dan berkultivasi sebelum dia bisa menghadapinya. Saat itu hari sudah malam. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Chen Ping merasa sudah waktunya berada di tengah selnya dan kemudian berjalan keluar sel dengan mudah. Mata Xiong Gao terbelalak kaget saat dia melihat Chen Ping yang menganggap sel itu bukan apa-apa. Sesampainya di halaman penjara besar, tidak ada satupun penjaga yang mengawasi. Karena seluruh ruang bawah tanah dibungkus formasi, tidak mungkin ada tahanan yang dapat melarikan diri. Ini lebih baik, supaya Chen Ping bisa melarikan diri dengan mudah. Adapun formasi di sekitar penjara, Chen Ping sama sekali tidak memperhatikannya. Meskipun formasi ilusi di sekitar kota binatang sangat kuat dan Chen Ping tidak mampu menghancurkannya, formasi di sekitar penjara itu seperti permainan anak-anak.
Hanya tubuh Chen Ping yang terlihat tenggelam dalam kabut putih, lalu telapak tangannya dengan ringan menekan ke depan. Cahaya putih menyebar dari telapak tangannya, dan sebuah penghalang muncul di depan Chen Ping. Itulah formasi yang mengelilingi penjara besar itu. Tubuh Chen Ping perlahan melewati penghalang. Anehnya, tidak ada sedikit pun halangan. Bahkan, formasi itu tidak banyak berfluktuasi dan tidak mengejutkan para penjaga. Saat ini, Bai Cheng sudah menunggu di luar penjara bawah tanah. Dia takut Chen Ping tidak akan bisa keluar dari dalam penjara bawah tanah itu. Lagi pula, penjara bawah tanah itu sudah berusia ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri secara diam-diam. Jika dia tidak bisa membawa Chen Ping ke hadapan Jenderal Xing, maka dia pasti akan diinterogasi, dan mungkin menteri tamu lainnya akan terus mengejeknya. Tepat saat Bai Cheng mondar-mandir dengan sangat cemas, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya. Segera setelah itu, tubuh Chen Ping tiba-tiba muncul dan perlahan berjalan keluar langsung dari dalam kabut putih itu. Melihat Chen Ping benar-benar keluar dari penjara dan menerobos formasi, Bai Cheng dipenuhi rasa terkejut dan kaget. "Tuan Chen, Anda benar-benar keluar." Bai Cheng melangkah maju dan mengamati Chen Ping. "Jika aku bilang aku bisa keluar, aku pasti bisa keluar. Bawalah aku menemui Jenderal Xing itu." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Baiklah, ayo berangkat." Bai Cheng mengangguk. Bai Cheng memimpin Chen Ping ke kediaman jenderal. Pada saat ini, Jenderal Xing sedang duduk di aula bersama selusin menteri tamu, menunggu dengan tenang. "Jenderal, Bai Cheng kemungkinan besar hanya bicara omong kosong. Sekarang sudah waktunya, tetapi orang itu belum dibawa." "Benar sekali, aku belum pernah mendengar bahwa masih ada ras naga di kota binatang kita. Seorang kultivator tingkat 9 alam pengangkutan mampu mengalahkan seorang kultivator tingkat 4 alam Mahayana. Pokoknya, aku tidak percaya meskipun itu akan membunuhku. Jika orang yang bernama Chen Ping benar-benar ada di sini, aku ingin bertanding dengannya untuk melihat apakah dia dapat mengalahkanku, seorang kultivator tingkat 4 alam Mahayana." Banyak menteri tamu tidak percaya apa yang dikatakan Bai Cheng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Karena terlalu keterlaluan, mereka belum pernah melihat sesuatu yang sekeji itu bahkan setelah hidup selama ribuan tahun. Baiklah, setelah menunggu sebentar, jika setelah 1 jam, Bai Cheng itu masih tidak bisa membawa orangnya, maka kita tinggal meminta ganti rugi. Jenderal Xing melambaikan tangannya dan berkata. Tepat saat kata-kata Jenderal Xing selesai, Bai Cheng tiba bersama Chen Ping. "Jenderal, Tuan Chen telah tiba," kata Bai Cheng. Ketika Jenderal Xing dan banyak menteri tamu melihat Chen Ping untuk pertama kalinya, mereka semua menunjukkan kekecewaan. Ini karena meskipun Chen Ping adalah ras naga, dia terlihat terlalu biasa dan tidak memiliki kata-kata mulia dari ras naga. Namun, Chen Ping masih memiliki kekuatan tingkat 9 dari alam transisi. Chen Ping melirik sekilas ke arah orang-orang di aula, mereka semua merupakan kultivator alam Mahayana. Di antara mereka, Jenderal Xing merupakan yang tertinggi, dengan tingkat ke-8 alam Mahayana, sedangkan yang lainnya hanya berada di tingkat ke-4 atau ke-5. Akan tetapi, yang paling rendah berada pada tingkat ke-3 alam Mahayana, jadi jelaslah bahwa menteri tamu di bawah tangan Jenderal Xing ini tidak lemah. "Apakah kamu dari ras naga?" tanya Jenderal Xing. Chen Ping mengangguk, "Tidak buruk."
Aku ingin tahu apakah kau bisa mengeluarkan sebagian napas nagamu untuk kami selidiki. Jenderal Singh terus bertanya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia memancarkan kekuatan naga suci, dan bersamaan dengan meletusnya kekuatan naga suci, terdengar samar-samar suara raungan naga di aula. Chen Ping hanya menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit kekuatan naga ilahi, tidak semuanya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memicu naga emas di belakangnya untuk muncul. Tidak peduli sekarang ini, menyembunyikan kekuatan adalah hal yang utama. Chen Ping tidak tahu siapa Jenderal Singh itu, dan bagaimana mungkin dia bisa memperlihatkan seluruh kekuatannya di hadapannya. Benar, itu adalah ras naga. Merasakan gelombang kekuatan naga suci itu, Jenderal Singh menganggukkan kepalanya. Semua menteri tamu lainnya juga dapat merasakan aura ras naga dalam tubuh Chen Ping, dan itu memastikan bahwa Chen Ping adalah dari ras naga. Lagi pula, semua orang yang duduk di sana merupakan ras binatang, dan ras naga merupakan ras binatang yang paling mulia, jadi sikap orang-orang terhadap Chen Ping langsung berubah. Namun, orang banyak masih skeptis bahwa Chen Ping, seorang kultivator tingkat ke-9 alam transisi, akan mampu mengalahkan tingkat ke-4 alam Mahayana pada Bai Sheng. Sekalipun itu klan naga, tidak mungkin mereka bisa mempunyai kemampuan semacam ini untuk melampaui begitu banyak level sekaligus. Kudengar kau mampu mengalahkan alam Mahayana tingkat ke-4 dengan kemampuan alam penyeberangan tingkat ke-9. Jenderal Singh bertanya. Pada saat itu, rekan Daois Bai hanya mengakuinya. Chen Ping berkata dengan rendah hati. Sudah kubilang, bagaimana mungkin dia, seorang alam transisi tingkat 9, mengalahkan seorang alam Mahayana tingkat 4? Seharusnya Bai Sheng melihat bahwa lawannya adalah ras naga asli dan langsung menyerah, makanya dia kalah. Seorang menteri tamu kelas 4 alam Mahayana berkata, tentu saja tidak. Tuan Chen hanya merendah. Sekalipun aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku tidak sebanding dengan Tuan Chen. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertarung dengan Tuan Chen. Kau juga berada di alam Mahayana tingkat 4. Kau akan tahu jika kau bertanding. Bai Sheng buru-buru menjelaskan, takut orang lain mengira dia berbohong. Mendengar ini, menteri tamu itu langsung tertarik. Bagus, kalau begitu mari kita bertanding. Aku ingin melihat seberapa kuat seorang kultivator tingkat ke-9 dari alam transisi. Kekuatanku tidak seberapa, tapi untuk mengalahkanmu, satu tangan saja sudah cukup. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatannya hari ini, orang-orang ini pasti akan membuat keadaan menjadi sulit di setiap kesempatan. Lagi pula, dalam masyarakat yang terdiri atas yang lemah dan yang kuat ini, hanya jika kekuatan seseorang cukup besar, pihak lain akan takut dan menghormatinya. Namun, Chen Ping tahu bahwa memang agak sulit baginya untuk menang dengan mudah melawan peringkat ke-4 alam Mahayana hanya dengan mengandalkan kekuatan naga ilahi saja. Lagi pula, Chen Ping tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya saat ini, dan satu-satunya yang bisa ia gunakan hanyalah aura dan kekuatan ras binatang. Ada pula beberapa senjata yang tidak bisa begitu saja dikeluarkannya, yang membuat Chen Ping tidak yakin bahwa ia akan mampu mengimbangi menteri tamu tingkat 4 alam Mahayana itu hanya dengan satu pukulan. Kalau penguntitan itu hanya setengah hari, dalam mengalahkan menteri tamu itu, tidak akan ada nilai kejutannya. Terlebih lagi, selama pertarungan, mungkin aura lain terekspos, dan itu tidak mudah dijelaskan. Bersambung.